Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, kapanpun Bapak melihat video ini. Perkenalkan, nama saya John David Kusuma Novianto dengan NIM terakhir 206 dari kelas TIF. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek mandiri yang bertema membuat website portofolio diri sendiri. Jadi, yang pertama ini izinkan saya memulai presentasinya. Jadi di sini saya akan menunjukkan yaitu website portfolio yang saya buat, yaitu ini tuh adalah website pribadi yang menampilkan profil, pengalaman, dan juga proyek-proyek yang sudah saya buat. Nah, di bawah sini ada 4 keahlian utama yang saya miliki. Ada front end yang mencakup HTML, CSS, dan JavaScript. Yaitu pada back end yaitu di Node.js, Python, maupun Java. Di desain yang melingkupi Canva, Figma, atau CapCut. Dan yang terakhir ada toolsnya yang saya gunakan ada VS Code, Google Colab, dan juga GitHub. Nah, website ini tuh memiliki 3 halaman utama, yaitu ada home, tentang atau about, dan juga proyek. Nah, semuanya ini bisa diklik dengan mudah di navbar. Di sini website ini sangat eh, juga bisa dibuka di mobile atau berbeda ukuran dengan yang desktop. Jadi pasti pasti yang membuka akan nyaman. Setelah itu saya memilih warna seperti ini supaya seperti terkesan dark theme atau ya mode gelap. Jadi untuk nyaman dilihat saja dan juga pemilihan warnanya saya pilih yang futuristik seperti ini. Tetapi di web ini saya menggunakan 3 file untuk membangun web ini, yaitu ada web HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, 3 bahasa pemrograman yang tadi ini bisa membuat website ini tuh jadi berfungsi dengan sempurna. Oke, kita lanjut ke penunjukan ini 3 halaman utama ini. Yang pertama, kita klik tentang saya ya atau about di sini ya. Nah, di halaman sini itu ada profil singkat dan juga pengalaman pembelajaran. Nah, di profil singkat ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada profil singkat saya. Setelah itu ini saya mencantumkan kata-kata motivasi agar bisa menambahkan apa ya? eh, Ya agar menambahkan kata-katanya saja. Setelah itu di sini adalah pengalaman pembelajaran saya dari semester 1, 2, dan 3, yaitu perkembangan saya dari yang awalnya mengenal interaksi manusia dan komputer sampai semester 3 yaitu pemrograman berbasis platform atau sekarang ini. Nah, di interaksi manusia komputer, saya mempelajari prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna atau UI ya, user interface. Nah, setelah itu evaluasi kegunaan sistem, setelah itu faktor psikologis pengguna atau user, serta proses merancang dan membangun aplikasi yang berpusat pada pengguna. Saya itu pada semester 2 saya belajar pemrograman berorientasi proyek objek. Nah, di sini konsep-konsep dasar PBO yaitu seperti class, object, encapsulation, terus ini tuh pewarisan itu yang manggil eh, stylenya yang bisa menyamakan gitu loh. Jadi maksudnya dia mewariskan dari induknya seperti itu. Setelah itu dan juga
polymorphism. Ini sudah dipelajari di materi yang terakhir. Setelah itu pada semester 3 ini saya belajar tentang pemrograman berbasis platform. Nah, di semester 3 ini saya mempelajari perancangan, pengembangan, dan evaluasi aplikasi untuk berbagai platform seperti web, desktop, dan juga mobile gitu. Nah, di bawah sini ada skill dan teknologi yang apa saja yang saya miliki dan apa saja yang saya gunakan. Ada HTML, CSS, JavaScript, Java, CSS, framework, Python. Nah, ini bahasa-bahasanya. Setelah itu saya juga bisa networking, terus fiber optik juga. Dan teknologi yang saya gunakan ada Figma, Cisco Packet, Tracer, Bootstrap, Visual Code Studio, Visual Studio Code maksudnya, dan juga Google Colab. Oke, segitu saja di halaman tentang about ini. Tentang about ya, tentang about. Setelah itu kita lanjut ke project. Nah, di sini saya memasukkan beberapa proyek yang sudah ditugaskan. Saya jadikan sebagai bentuk proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu mungkin dari yang kiri dulu. Ini ada kalkulator sederhana yang paling terbaru, yaitu merupakan website kalkulator sederhana yang bisa mengoperasikan satu angka dengan satu angka yang lain dengan 4 jenis operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di kalkulator sederhana ini kita menggunakan 5 komponen, yaitu ada double ini. Jadi kita menggunakan 4 saja komponennya. Ada CSS, JavaScript, HTML, dan juga framework atau Bootstrap itu. Setelah itu lanjut ke proyek kedua. Ada website jurusan TI. Ini sebelumnya kalkulator ini merupakan kegiatan praktek. Nah, setelah itu di website jurusan TI ini kita membuat website home teknik informatika semirip mungkin menggunakan HTML dan CSS secara mandiri. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu ada HTML, CSS, dan juga Bootstrap atau framework itu. Setelah itu yang ketiga ada CV kreatif. Ini yang masih awal-awal ini hanya membutuhkan 2 komponen aja, HTML dan CSS saja. Tidak perlu Bootstrap atau framework. Di sini saya ditugaskan untuk membuat CV kreatif menggunakan HTML dan CSS sederhana yang ada dalam cheat sheet yang ada di Cydia. Nah, oke, setelah itu gitu saja. Setelah itu kita coba meminimize website ini ya, apakah bisa? Sorry. Kita coba ganti ukurannya. Oke. Nah, jadi seperti ini websitenya bisa kita rubah-rubah jika pendeknya sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ibarat di mobile ini di HP ini layoutnya berubah. Nah, tapi semua tombol atau semua card atau semua desain-desain di sini itu bisa responsif. Desainnya itu responsif. Jadi bagus sekali untuk pengalaman penggunanya itu bisa merasakan, bisa membuka di platform yang lain seperti itu. Oke. Setelah itu, oh ya tadi yang home tadi belum ya. Yang home tadi ini ada nama yang pasti, ada NIM saya berasal dari mana. Nah, di sini ini merujuk ke dua halaman yang ada di navbar ini. Misalnya kita klik proyek saya, bakal ke halaman proyek. Setelah itu, kalau more about me, nanti bakal masuk ke halaman tentang saya. Di bawah sini tadi ada 4 kalian utama saya yang sudah saya jelaskan di awal. Ya, hanya seperti itu aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke VS Code.
Nah, jadi di website ini tuh ada terdiri dari 3 file utama, yaitu yang pertama ada HTML, setelah itu ada CSS dan juga JavaScript. Nah, yang HTML ini merupakan struktur halamannya. Jadi kayak kerangka utamanya dari website yang tadi HTML ini, yang bikin tombol, terus teks, gambar, sama layout halaman. Setelah itu, yang style CSS ini, stylenya dari Project Mandiri ini, itu berguna untuk styling atau kerangka rumahnya. Ini tuh ibarat kayak yang ngecat, yang ngatur furniturnya, terus yang bikin rumahnya jadi bagus lah, bikin warna-warna, ukuran, posisi, terus habis itu sama ada ukuran-ukuran yang custom-custom itu bisa diatur dengan CSS ini. Lalu yang terakhir ada JavaScript. Nah, di JavaScript ini adalah eh, interaktivitas. Jadi di dalam website ini tuh gimana sih kerjanya? Nah, itu ada di JavaScript ini. Kalau HTML sama CSS itu statis, nah JavaScript ini dia itu yang bikin website itu bisa atau bisa berinteraksi. Seperti klik tombol, navigasi, terus habis itu menu yang bisa dibuka tutup. Nah, itu menggunakan JavaScript ini sudah. Nah, guys, jadi kita mulai bahas satu-satu dari HTML. Nah, bagian pertama ini ada head section. Nah, bagian sini tuh ada informasi website. Di sini ada instruksi-instruksi dasar. Nah, dari sini. Oke, nah dari sini headnya ini menunjukkan untuk instruksi-instruksi dasar. Terus habis itu, nah kita lihat dari yang sini. UTF-8 ini tuh bilang ke browser kalau dokumen ini tuh pakai UTF-8, ini pakai bahasa Indonesia, penting bahasa Indonesia. Setelah itu yang meta ini tuh digunakan untuk websitenya itu bisa responsif di HP atau di mobile. Yang tadi saya minimize itu supaya bisa itu kita menambahkan ini. Setelah itu title ini yaitu judul website saya. Habis itu lanjut ke link-link ini. Nah, ini link semua ini ada CSS, ada JavaScript dan juga ini stylenya. Ini tuh untuk mengimpor CSS dari berbagai tempat. Jadi terus ada Bootstrap CSS dan juga font. Font itu saya ngambil dari internet. Terus style CSS itu yang berasal dari style project ini, style project mandiri ini. Oke, lanjut ke navigation bar, navbar ya itu. Oke. Nah, jadi navbarnya itu kita mulai dari sini. Dari sini hingga sampai di sini. Nah, sampai sini. Ini semua ini navbarnya. Nah, navbar brand. Oke, kita mulai dari navbar brand ini. Navbar brand ini yaitu adalah navbar yang bagian judulnya tadi, judulnya yang panjang tadi. Judulnya yang ini sebentar. Ini. Nah, yang ini. Judulnya yang ini. Oke. Ini tuh tadi tuh menggunakan navbar brandnya. Oke, kita kembali lagi ke VS Code. Setelah itu ada navbar toggler. Nah, navbar toggler ini merupakan tombol yang menu di saat bukan diubah-ubah itu layoutnya. Nah, setelah itu eh, ada navlink ini. Nah, navlink ini berguna untuk menghubungkan antara tombol home, about, sama projects yang tadi. Nah, jadi pas
Pas klik setiap linknya itu nanti JavaScript functionnya yang ini, nah panggil show page ini itu dipanggil. Nah, tapi nanti bakal jelasin di akhir. Oke, setelah itu lanjut ke homepage. Homepage ini dari sini sampai sini. Nah, segini. Ini homepage-nya. Oke, kita mulai dari ID home. Nah, ini tuh ibarat kita menamakan ini tuh home. Setelah itu kita kasih kelas page aktifnya itu di sini. Nah, jadi kenapa kita kasih ID home ini supaya nanti untuk di JavaScript-nya itu bisa dicari gitu loh. Nah, ini ID-nya yang home. Setelah itu kelas page aktif ini tuh biar bisa kelihatan H1 itu heading terbesarnya sama teks-teksnya atau yang P itu. Setelah itu nanti itu pas diklik yang ini JavaScript ini oh ya aman. Pas diklik JavaScript ini show page project ini show page project. Tuh. Nah, nanti pasti bakal pindah ke halaman project. Oke, lanjut. Nah, ini hero ini adalah tadi yang di halaman paling depan ini, yang ini ya maksudnya. Show project sini saat diklik jadi ke project. Setelah itu kalau yang more about me tadi yang ada dua di bawahnya nama tadi itu bakal ke about gitu. Nah, ini isi-isinya. Konten ada keahlian utama tadi yang 4 kotak tadi itu di sini. Fungsinya di sini. Oke, lanjut ke bagian yang kita bakal memecah homepage yang skill card. Nah, ini skill card keahlian utama ini. Oke. Oke, keahlian. Oke. Nah, oke. Oke, kita mulai dari bagian sini, kelas utama. Keahlian utama. Nah, ini maksudnya row ini itu adalah satu baris card. Terus habis itu call MD3, call MD3 ini itu merupakan di layar yang medium atau yang tablet. Terus card itu ngambil 3 dari 12 kolom sama dengan ya kurang lebih 25% gitu. Jadi 4 card itu bisa per baris. Setelah itu yang kolom SM6 ini. Nah, ini tuh di layar yang kecil, yang paling kecil tadi itu di card itu nanti bakal ngambil 6 dari 12 kolom. Jadi sama dengan kayak setengahnya, 50%. Jadi bakal ada 2 card per baris. Oke, setelah itu, nah ini G4 ini. G4 ini adalah gap atau spacing antar cardnya. Terus habis itu va fast Facode ini adalah icon dari font awesome-nya. Nah, font awesome itu yang tadi saya ambil dari website itu. Nah, jadi setiap card itu punya icon, heading, dan juga deskripsi skill-skill. Seperti itu. Ini hanya diulang-ulang saja. Satu ini bisa, maksudnya yang tadi saya jelaskan itu hanya saya copy paste dari sini, 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 sampai 4 gitu aja. Ini lanjut ke about page. Nah, di about page ini dari sini sampai sini. Nah, jadi terbagi ada dua ya. Bagi jadi dua. Oke, yang pertama
kita aja dibahas ID about ini. Nah, ID about ini merupakan identifier unik untuk bisa dipanggil nantinya. Setelah itu class page ini adalah halaman, tapi dia nggak pakai aktif. Jadi berarti dia tersembunyi dulu, hidden dulu. Terus nanti yang bakal nunjukin itu JavaScript-nya. Terus habis itu, nah ini call MD6 ini kembali lagi yang masing-masing 50% lebarnya di layar yang medium. Nah, setelah itu oke. Terus nah ini card customnya di sini. Ini hanya teks-teks biasa. Ini saya tinggal copy paste saja yang atas ini sama ini. Setelah itu ini merupakan style-stylenya yaitu align item center, jadi dia di tengah. Terus G5 ini merupakan gapnya itu 5. Oke, nah ini merupakan skill-skill tadi yang di bawah, skill dan teknologi tadi yang di bawah. Nah ini maksudnya itu margin bottomnya 2 frame ini. Setelah itu colornya itu mengikuti primary color yang di CSS nanti. Nah ini teks biasa. Oke, kita lanjut ke halaman project. Nah, di halaman project ini seperti biasa, ini ID-nya project, yaitu identitas unik untuk project ini. Setelah itu kelasnya adalah page. Nah, setelah itu lanjut ke, nah ini kita kasih call MD lagi ini supaya di tablet itu jadi dua kartnya itu per barisnya itu 50%. Setelah itu yang call LG4 ini di desktop itu 3 kart per barisnya atau kurang lebih 33%. Nah, setiap kart itu punya background, gradient, terus title atau judul, terus habis itu ada deskripsi dan juga skill badges-nya. Nah, ini skill badge ini. Nah, oke ini. Nah, jadi dia ini sangat responsif ya, satu kode tapi bisa ke banyak device. Ini kurang lebih saya tinggal cuma kopas-kopas saja ini, sekali bikin. Itu saya kopas sampai 3. Ya, saya cantumkan 3 aja. Setelah itu, nah di paling bawah ini adalah sampai di footer. Nah, footer ini adalah bagian yang paling bawah yang punya ya kata-kata yang di bawah yang kecil itu supaya menambah estetika aja ini yang di bawah ini. Sorry. Nah, ini nanti ini ada nama saya, alamat email saya dan juga nomor telepon. Oke, kita kembali. Nah, di sini itu kita mau jelaskan yang ini dulu. Ini tuh mengimpor dari Bootstrap JS atau dari internet. Nah, yang sudah pernah di-download bersama. Setelah itu yang project Mandiri JS ini adalah berasal dari project lokal, yaitu yang dari folder lokal maksudnya, yang bikin sendiri yang ini. Nah, itu ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan di file HTML. Oke, sekarang kita lanjut ke file CSS. Oke, kita lanjut ke file CSS. Nah, bagian pertama kita langsung disambut dengan root-nya ini. Oke, root-nya ini tuh CSS variabel kayak konstanta dalam programming gitu. Jadi daripada ketik pakai warna, mending
define sekali aja terus pakai var sama dengan primary color. Nah, ini. Nah, soalnya kalau nanti pengen ganti warna, nanti aku tinggal ngedit di sini dan otomatis berubah semua warnanya di seluruh website ini. Dibikin simple. Saat itu kita bahas ke global stylingnya. Nih yang paling atas ini. Nah, ada ini, terus ada body. Nah, oke, kita mulai dari yang sini dulu. Nah, bintang ini merupakan selektor universal. Jadi bakal ke apply ke semua elemen yang ada di HTML tadi. Nah, margin 0 padding 0 ini merupakan reset default margin dan paddingnya. Setelah itu box sizing border box ini bikin kalkulasi apa ya? Kalkulasi lebarnya itu jadi lebih mudah. Oke. Setelah itu kita ke background linear ini, kita ke body. Nah, ini tuh merupakan gradien dari warna gelap ke warna gelap yang lain. Jadi bikin kayak eh, bayangan gitu loh, atau biasanya disebut bahasa Inggrisnya itu depth effect. Jadi kayak ada kedalamannya. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke bagian header dan navigation. Nah, di sini kita masuk di sini. Oke, kita bahas di position dulu. Position sticky top 0 ini apa sih ini maksudnya? Ini maksudnya adalah navbarnya itu stay di atas pas di scroll. Jadi nggak ngikut-ngikut pas di scroll. Setelah itu ada backdrop filter blur. Nah, ini 10 pixel ini maksudnya itu efek blur di belakang navbar 10 pixel. Jadi kalau tadi bisa dilihat dengan teliti ada efek blur di belakang navbarnya. Setelah itu ada background clip. Nah, ini WebKit, background clip text ini itu merupakan teks punyanya background yang ada gradiennya tadi, yang berisi gradien-gradien tadi. Setelah itu transition itu ada transition all. Nah, ini di sini. Ini tuh maksudnya itu biar smooth animasinya saat hover 0,3 detik aja, 0,3 second. Nah, setelah itu mm, eh, oke, nah sudah selesai dari bagian navigation itu tadi. Nah, oke, header dan navigation. Sekarang kita lanjut ke hero section. Hero section dan animasi-animasinya. Oke, yang pertama, nih hero ini, terus before, ada keyframe, terus ada hero H1. Nah, itu. Oke, sampai situ dulu. Kita bahas satu-satu. Oke, dari yang main height ini 100 viewport ini view HFVH ini yaitu adalah penuh tinggi viewportnya atau layarnya. Terus habis itu displaynya ini ada flag, center ini tuh justify content ini tuh merupakan center konten baik horizontal dan vertikal. Nah, terus animation kita kasih animation float 6 detik. Nah, ini tuh maksudnya itu buat nge-trigger animasi float sama 6 detik yang berulang. Nah, terus keyframe float. Nah, ini floatnya itu di sini. Ini tuh mendefine animasinya. Nah, elemennya juga gerak naik turun gitu kayak terbang gitu loh, kayak float, kayak apa lagi terbang. Terus supaya headingnya juga pakai gradient text biar makin mantap. Oke, setelah itu lanjut ke
bagian button styling. Nah, di sini mulai di button custom ini. Button custom ada primary custom, juga primary custom hover. Nah, oke, kita bahas ini dulu. Padding 0,75 rem terus 2 rem. Nah, ini tuh adalah merupakan spacing dalam tombolnya biar nggak deket-deket. Setelah itu border radiusnya itu 50 pixel itu aku bikin supaya sudutnya itu nggak lancip, jadi agak membundar gitu. Nah, setelah itu kursor pointer ini. Nah, kursor pointer ini merupakan pas hover itu kursornya berubah jadi tangan. Nah, terus habis itu hovernya itu merupakan state saat mouse itu di atas tombol. Jadi pas kursornya berubah dari yang misalnya jadi tangan gini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu lanjut ke transform translate. Coba ini transform translate ini. IPX3 ini itu merupakan tombol naik 3 pixel. Jadi kayak lifting, kayak efek naik gitu loh kalau disentuh, yang tadi sudah dilihatkan seperti ini. Saya tunjukkan lagi. Nah, jadi kayak naik gitu 3 pixel. Dan saat naik itu ada warna yang lebih cerah gitu di belakang. Jadi ibarat kayak efek yang kayak naik-naik gitu, kayak terbang gitu. Oke, kembali lagi VS Code. Setelah itu ada box shadow. Nih, box shadows-nya itu ini tuh yang tadi itu warnanya putih supaya pas diklik tadi itu ada bayangannya. Jadi kayak berasa kayak pop out gitu saat diklik. Jadi biar berinteraktif. Kita lanjut ke card styling. Oke, ini di sini. Nah, card custom, eh, card custom, custom hover, custom H3. Oke. Nah, card ini juga pakai itu ya, pakai hover effect ya. Nah, jadi dia itu naik 10 pixel. Nih, naik 10 pixel. Terus bordernya jadi lebih terang. Terus habis itu bayangannya itu lebih besar. Jadi kartnya itu terasa semakin enak buat diklik gitu loh. Nah, makin enak diklik jadi memuaskan mata. Lanjut ke skill badge sama elemen-elemennya. Nah, ini di sini. Skill badge ini. Skill badge ini merupakan kayak tag kecil yang menunjukkan skill atau dia itu bisa di styling kayak seolah-olah dia itu tombol kecil dengan border dan background yang stabil gitu loh. Nah, ini berada di bagian ini. Nah, oke ya, ini warna-warnanya, ini berapa pixelnya, ini berapa bordernya itu seberapa lengkung. Ya, ini warna-warnanya. Oke, lanjut ke responsif desainnya. Nah, ini di sini media ini. Nah, kenapa kok pakai add media ini? Ini tuh merupakan conditional styling. Jadi kalau layarnya kecil dia jadi 768 pixel. Atau yang tadi diganti-ganti itu loh ukurannya. Jadi dia itu bakal jalanin styling ini. Kalau di tablet fontnya jadi kecil, jadi lebih kecil dari desktop. Terus kalau di HP itu atau di ukuran yang paling kecil itu maksimum lebarnya itu jadi 576 pixel. Jadi fontnya bakal lebih kecil lagi, tapi layoutnya itu masih tetap rapi dan semua ukurannya itu nggak berubah. Oke, kita lanjut ke hidden page. Nah, atau page yang tersembunyi. Oke, kita kembali lagi atas sini.
Nah, ini hidden page ini, sorry. Di atasnya sini nyata. Oke. Kenapa kok di sini display none? Nah, ini tuh merupakan hidden atau tersembunyi. Jadi pas halaman aktif atau kelas aktif itu dia tuh jadi displaynya itu block atau nih visible atau bisa dilihat. Nah, ini tuh pakai animasi fade in yang naik sebanyak 0,5 detik. Nah, jadi mulainya dari transparan dan 30 pixel ke bawah. Nah, itu animasinya ada 0,5 detik. Berakhirnya itu jadi dia kelihatan, yang awalnya nggak kelihatan, nggak kelihatan jadi kelihatan. Jadi halamannya itu bakal smooth gitu. Jadi bakal ya ini yang bakal di-trigger sama JavaScript nanti. Oke, cukup segitu dari penjelasan CSS. Kita lanjut ke JavaScript ini. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ke JavaScript ini. Nah, kan tadi di awal kita sudah menyinggung sedikit-sedikit tentang JavaScript, yaitu dia yang berada di belakang layarnya atau bagaimana website yang sudah saya buat itu bisa bekerja. Oke, kita mulai dari nih function show page name. Dari sini ini tuh ngambil semua halamannya, ini constant page ini semuanya, terus ambil semua menu link sini jadi aktif. Setelah itu menunjukkan halaman yang dipilih itu by dokumen. Nih dokumen get element WID ini. Terus habis itu Windows scroll to ini tuh buat nge-scroll ke atas. Oke, kita bahas satu ya, dari dokumen dot query selector all. Nah, dari sini. Nah, ini tuh merupakan fungsi yang tugasnya untuk mencari semua elemen dengan kelas page. Nah, tadi kan ada banyak yang kelas page-nya. Ini semua halaman, yaitu dia itu maksudnya mencari di semua halaman. Ada yang di home, ada yang dari about, sama ada yang dari project. Setelah itu lanjut. Nah, ini for each page, yang for each page atau tiap lembarnya, tiap halamannya ini tuh merupakan loop buat semua halaman. Jadi dia menghapus kelas aktif. Jadi semua halamannya itu balik jadi hidden lagi. Jadi dari yang awalnya ada, dia jadi berubah ke yang sebelumnya nggak ada. Nah, tapi ibaratnya itu kayak ini kayak dimatiin dulu lampunya gitu. Setelah itu lanjut kedua, kita ngambil semua menu links dan juga ngehapus kelas aktif, jadi semua menu link itu bakal balik normal. Nah, yang ketiga ada dokumen get element yang ini. Jadi ini dia fungsinya untuk mencari halaman dengan ID yang sesuai parameter. Misalnya misalnya show page. Nah, show page yang about. Nah, yang ada di HTML tadi itu dia mencari elemen dengan ID yang bernamakan about gitu atau yang tentang. Nah, setelah itu lanjut ke class list at ini. Aktif ini itu merupakan tambah saya menambahkan jadi aktif itu CSS-nya tuh bakal nge-trigger jadi displaynya jadi sama dengan blok dan animasi fade in-nya itu tadi bakal muncul. Oke. Nah, itu lanjut ke menu window. Setelah itu sebelum Windows scroll ini, nah ini tuh merupakan mencari menu link yang sesuai halamannya. Jadi nambahin kelas aktif. Nih nambahin kelas aktif. Jadi menu link highlightnya itu pas di klik gitu tadi. Bawahnya ada garisnya itu.
Oke, setelah itu kita ke scroll ini. Nah, ini tuh merupakan scroll ke paling atas. Ah, kalau user lagi di bawah itu dia pindah ke bawah, terus pindah ke halaman, scroll otomatis atas. Jadi halamannya itu lebih interaktif gitulah. Oke, lanjut ke event listener untuk mobile menu. Nah, sampai sini. Ini. Oke, jadi untuk mobile experience yang bagus itu saya bakal jelasin satu-satu. Mobil ini tuh ibarat yang tadi saya kecilkan halaman tabnya. Oke, yang pertama ini ada dokumen query selector all ini tuh fungsinya untuk mengambil semua menu links yang berhubungan dari antara home, about dan juga project. Setelah itu ke ini add listener klik ini. Nah, ini tuh merupakan event listener atau biasanya listen. Di sini kan ada tulisan listen kan atau dengar. Jadi kalau linknya diklik, nah fungsi ini tuh bakal berjalan. Setelah itu ada dokumen query selector. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencari navbar collapse elemen atau dropdownnya. Nah, menu dropdown bar-nya. Setelah itu ada navbar class list content show ini itu merupakan fungsi supaya ngecek apakah navbar itu sudah terbuka apa belum. Nah, show-nya ini ada. Oke, lanjut ke query selector. Di sini itu merupakan fungsi untuk mensimulasikan klik tombol menu. Nah, ini tuh kayak nutup menu gitu. Nah, nutup menunya. Jadi, kesimpulannya logikanya ini pokoknya pas user klik menu link, misalnya yang about, terus habis itu kalau menu sedang terbuka, itu tuh bakal nutup menu otomatis. Jadi user nggak perlu manual close menu. Nah, jadi lebih simpel gitu. Oke, setelah itu saya bakal menjelaskan ada beberapa konsep penting di JavaScript yang eh, perlu dijelaskan. Nah, jadi ada dokumen. Nah, dokumen ini merupakan objek yang merepresentasikan HTML dokumen. Bisa query elemen pakai query selector atau get element by ID. Nah, get element by ID ini. Nah, atau query selector itu gunanya buat manggil di HTML yang merepresentasikan HTML. Setelah itu query selector ini apa? Ini tuh metode untuk mencari elemen pakai CSS selector. Misalnya dot page atau apa tadi dot button kalau nggak salah ada tadi. Setelah itu ada uh, oke, setelah itu ada add event listener. Nah, add event listener ini tuh merupakan register event listener. Jadi pas event terjadi, eventnya itu misalnya klik, hover, atau scroll itu callback functionnya itu bisa jalan. Nah, fungsinya itu bisa jalan. Setelah itu ada class list. Oke, class list. Class list itu untuk nih class list yang ini. Nah, class list ini tuh untuk manage CSS kelas-kelas dari CSS itu tadi. Nah, jadi misal kita add aktif, ini. Nah, terus itu buat nambahin kelas. Terus kalau remove aktif, ya yang ini tuh untuk menghapus kelas. Setelah itu ada kita cari const yang fast let. Nah, cons ini apa sih? Cons ini adalah yang tidak bisa diganti-ganti lah. Konstanta itu yang ya datanya itu adalah itu yang dideklarasi itu. Setelah itu yang let itu bisa di reassign atau bisa
apa yang ngomongnya ya, di edit-edit lagi gitulah. Nah, oke, kita setelah itu lanjut ke penggunaan arrow-nya itu. Ini nih, nah arrow ini, arrow function. Nah, itu buat shorthand dari function syntax di ES6. Nah, semuanya itu bekerja sama untuk menghasilkan dokumen objek model supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini tuh merupakan representasi HTML di dalam JavaScript. Nah, kita lanjut ke GitHub-nya. Nah, di sini. Sebentar, saya ganti. Oke, masih loading. Nah, oke, sini. Nah, sebentar. Nah, ini urutannya itu ada HTML atau strukturnya. Nah, di sini tuh bakal mendeklarasikan elemen tombol, teks, kartu, maksudnya card atau dan lain-lainnya. Setelah itu ada mendeklarasikan kelas juga ID tiap elemennya. Setelah itu juga mengimport CSS dan JavaScript, filenya CSS dan JavaScript. Setelah itu di sini CSS-nya ini itu merupakan kayak styling, mode stylingnya. Jadi target elemennya itu pakai selektor. Dia itu milih kelas apa, ID apa, dan tag yang apa. Setelah itu stylenya itu berasal dari eh, kelas apa dan juga state apa. Contohnya kayak hover atau aktif atau apa pasif gitu. Terus habis itu men-trigger animasinya itu pakai keyframe. Sebentar, kita kembali lagi ke VS Code. Keyframe yang ini. Nih. Oke, setelah itu kita ke JavaScript-nya. Ini itu buat interaktifnya. Maksudnya yang bikin websitenya jadi interaktif. Nah, kita pakai akses elemennya itu pakai dokumen dot query selector all. Nah, ini atau get element by ID. Nah, ini tuh eh, mem- memilih bukan memilih sih, mengatur class name, nama kelasnya. Jadi itu ini bisa nge-trigger CSS buat styling dan juga dia itu menghandle event-event seperti klik, hover dan juga yang lainnya. Oke, jadi saya mau jelaskan alur interaksinya. Oke, sebentar, kembali sini. Alur interaksinya. Jadi misalnya kita ngeklik about, yang klik about ini, nah kan cuma gini aja. Tapi aslinya di VS Code itu, kembali ke VS Code. Nah, show page about-nya itu yang di JavaScript itu dijalankan. Show page ini. Nah, page name-nya ini dijalankan. Setelah itu JavaScript-nya itu memanipulate class atau menghapus aktif dari semua halaman dan menambahkan aktif ke halaman about. Jadi yang nyala itu about aja. Yang lainnya jadi mati itu ibaratnya. Setelah itu CSS itu ke-trigger. Ada kelas aktif. Terus habis itu jadi displaynya itu block dan animasi fade in up-nya jalan ya kayak tadi. Setelah itu halaman about pun akhirnya muncul dengan animasi yang smooth kayak tadi. Nah, oke. Oke, jadi kita sudah mau selesai ini. Intinya dari presentasi ini itu kita mau rangkum ya. Saya merangkum yaitu yang dari HTML ini berisi tentang struktur website dan juga mendeklarasi apa yang ada. Setelah itu ada di HTML ini
Dia juga mendeklarasikan elemen yang punya kelas dan ID untuk di styling dan juga di scripting. Setelah itu dia juga bisa mengimpor CSS dan JavaScript. Setelah itu di CSS ini saya memberikan styling elemen berdasarkan kelas dan tagnya. Setelah itu ada variabel untuk warna dan styling. Setelah itu ada animasi pakai keyframe. Setelah itu ada responsif pakai media queries. Setelah itu ada hidden atau shown element pakai display property. Nah, itu yang ada aktif sama enggaknya. Oke, kita lanjut ke JavaScript. Di sini itu merupakan akses elemen dari HTML pakai query selector, terus listen ke event itu kayak klik dan lain-lain, pakai add event listener itu. Setelah itu manipulate class name untuk nge-trigger CSS. Setelah itu function show page itu untuk menghandle penggantian halaman. Setelah itu ada event listener ini tuh juga buat tampilan di mobile. Oke, nah setelah itu kenapa saya milih dark theme itu supaya warna CSS-nya itu bikin tema yang konsisten, terus warna gelap di background dan light text. Setelah itu dark theme ini juga membuat animasi yang smooth buat bisa dilihat oleh user. Nah, jadi semuanya ini dari 3 file ini bekerja sama untuk membuat website yang bagus, yang interaktif dan responsif. Nah, yang paling penting ini dari beberapa file ini, dari 3 file ini, dari banyaknya ini mereka mereka bekerja sama untuk membuat website yang lancar tadi. Oke, jadi cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.